Pemirsa, angin puting beliung merobohkan sebuah pabrik gabah di Pindrang, Sulawesi Selatan. Sejumlah rumah warga juga rusak akibat peristiwa ini. Angin puting beliung menerjang areal sawah dan permukiman warga di Pindrang, Sulawesi Selatan Sabtu sore. Akibatnya, sejumlah rumah warga rusak. Sebuah pabrik gabah milik warga juga roboh dan rata dengan tanah akibat kencangnya angin. Bunyi, bilang apa itu bunyi? Kayak bunyi atap tuh. Naik bapaknya di loteng, dia bilang anu di dalam gudang. Naik kak juga, iya ini anak-anak lari keluar. Kutanya di luar situ. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang dialami warga mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Padang sejak siang hingga sore tadi membuat tanah di kawasan Sitinjau Laut longsor. Material longsor pun menutup jalur Padang Solok selama berjam-jam. Jalur lintas Sumatera Padang Solok di Sitinjau Laut Padang Sumatera Barat lumpuh usai tertutup material longsor. Longsoran setinggi 2 meter ini terjadi akibat hujan deras sejak Sabtu siang hingga sore hari. Akibatnya jalur ini tidak bisa dilalui kendaraan selama kurang lebih 5 jam. Proses evakuasi dilakukan petugas BPBD Kota Padang dan sejumlah relawan. Lumpuhnya jalur membuat antrian panjang kendaraan tak terhindarkan. Material longsor itu menutup akses jalan sehingga terjadi kemacetan total. Terpantau lebih kurang mungkin ada sekitar 3 atau 4 kilometer. Jadi kami turun ke lapangan dengan tim bergabung juga di sini TRC Padang, BPBD, jajaran kepolisian dan unsur bencana lainnya. Antrian warga untuk mengurus KTP elektronik di kantor Disduk Capil Kabupaten Mojokerto berlangsung ricuh pagi tadi. Warga saling dorong dan berebut mendapatkan nomor antrian untuk rekam data KTP elektronik. Aksi saling dorong dan berdesak-desakan ini terjadi di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ratusan warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Mojokerto berebut saling mendahului untuk mendapatkan nomor urut KTP elektronik. Meski berkali-kali ditertibkan petugas, warga tetap saling dorong untuk mendapat nomor antrian. Ratusan warga ini antri sejak pukul 5 pagi. Membludaknya pengurus KTP elektronik kali ini karena adanya surat pemberitahuan dari KPU terkait pemilihan Bupati Kabupaten Mojokerto. Dalam surat tersebut, warga pemilih pemula yang namanya masuk daftar pemilih tetap agar segera membuat KTP elektronik. Ada surat. Oh, ya. Surat dari KPU. Ya. Oh, pemilih pemula. Ya. Oh, berarti diminta oleh KPU untuk mengurus KTP. Ya. KTP elektronik nantinya digunakan untuk mencoblos pada Pilkada 9 Desember mendatang. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Ratusan warga Surakarta menggelar demo menolak kedatangan Rizik Syihab. Namun aksi ini dibubarkan polisi karena tidak mengantongi izin. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Warga Kota Solo menggelar demo di Bundaran Geladak, Surakarta Sabtu sore. Dalam narasinya, mereka menolak kedatangan Rizik Syihab. Namun aksi ini dibubarkan polisi. Selain tidak mengantongi izin, demo ini dikhawatirkan menjadi klaster penyebaran COVID-19. Kita membubarkan, Polresta Surakarta membubarkan kegiatan unjuk rasa yang baru saja tadi rekan-rekan saksikan, karena kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan atau berpotensi mengakibatkan kerumunan massa ini sangat rentan sekali terhadap penyebaran virus COVID secara masif di tengah pandemi ini. Jadi masa diberi waktu 1 menit untuk menyampaikan tuntutannya sebelum akhirnya membubarkan diri. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia kembali kehilangan salah satu legenda sepak bola. Ricky Yaakob, penggawa timnas era 80-an, meninggal dunia saat bermain sepak bola pagi tadi. Almarhum Ricky Yaakob dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta.
keluarga dan sejumlah kerabat mengantarkan jenazah Ricky Yaakob ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Suasana haru mewarnai pemakaman di tengah turunnya hujan. Jenazah legenda sepak bola Indonesia Ricky Yaakob sebelumnya disemayamkan dan dibawa dari rumah duka di Pondok Ranji Bintaro, Tangerang Selatan. Ricky Yaakob tutup usia pada Sabtu pagi. Ricky menghembuskan napas terakhirnya usai bermain sepak bola bersama rekannya di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ricky terkena serangan jantung usai mencetak gol dan melakukan selebrasi bersama pemain asal Medan. Legenda sepak bola yang berpengalaman bermain di Liga Nasional ini menghembuskan napas terakhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit. Pemain sepak bola yang mengawali karirnya di era 1980-an ini meninggal dunia pada usia 57 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku pembunuhan Ayu Clara yang mayatnya dimasukkan ke dalam karung di sebuah penginapan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku nekat melancarkan aksinya karena korban minta dinikahi. Abdullah Yahya, pelaku pembunuhan Ayu Clara yang mayatnya dimasukkan ke dalam karung, ditangkap tim gabungan Polres Pangkal Pinang bersama Polda Sumatera Selatan. Ia ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pria berusia 31 tahun ini terpaksa ditembak lantaran mencoba melawan petugas saat akan ditangkap. Itu kami tidak tahu karena dia mencoba melarikan diri terus dan melakukan perlawanan kepada kami, maka kami tidak ada pilihan. Dan pelaku dan korban sebelumnya ada hubungan dekat, benar? Iya, baru. Ini ditangkap di mana, Komandan? Tangkapnya di Penamaran. Penamaran Timur. Motifnya dari mana? Ya, motifnya sebentar, Komandan. Ini ada hubungan, ada janji dan untuk menikahi korban. Pelaku mengaku sebagai karyawan bank, jadi dia merayu korban. Polisi mengamankan barang bukti berupa motor korban yang dilarikan pelaku. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Chelsea berhasil mencuri poin penuh di markas Newcastle United pada pekan ke-9 Liga Primer Inggris. Selengkapnya sesaat lagi, kami akan segera kembali.